Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal mengupdate market kripto ya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kita langsung saja cek-cek market terlebih dahulu ya. Nah, ini sekarang gue buka di exchange Binance, di mana kondisi market sekarang udah mulai pulih kayaknya nih ya, udah mulai nanjak-nanjak ya. Untuk pulih atau tidaknya ini gue tidak bisa memastikan ya, intinya seperti itu. Dan di sini nih kira-kira nih ya dengan hasil rapat The Fed ini karena sudah keluar gitu ya, di mana The Fed telah menaikkan suku bunga sekitar 0,75% atau setara dengan 75 basis point ya. Jadi hanya 3/4-nya aja nih dari 1%, yaitu 0,75%. Nah, jadi mungkin di sini nih ya, ketika melihat market kondisi sekarang seperti ini ya, mungkin di sini banyak juga nih orang-orang yang memang ini itu di luar ekspektasi gitu ya, atau tidak sesuai dengan harapan. Karena mungkin ada aja orang yang menunggu hasil rapat itu, ada yang mengharapkan market anjlok supaya mereka bisa serok. Tetapi di sisi lain, untuk orang-orang yang mengharapkan adanya hasil rapat ini bisa menaikkan arah harga market gitu ya. Jadi di sini masih ada aja gitu untuk orang-orang yang bertolak belakang. Ada yang mengharapkan market anjlok dulu gitu ya untuk bisa serok. Ada juga yang mengharapkan market ini pulih supaya bisa take profit. Kira-kira kalian berada di posisi yang mana tuh dengan kondisi market seperti ini? Sedangkan di sisi lain hasil dari rapat The Fed ini sudah selesai gitu, bahkan sudah keluar hasilnya gitu ya, bahwa 0,75% telah dinaikkan gitu untuk suku bunganya. Dan di sini pun ada salah satu artikel yang dikutip oleh Coindex.com. Federal Reserve menaikkan suku bunga Amerika Serikat sebesar 0,75 poin persentase atau 0,75% lah ya. Nah, jadi di sini keputusan kebijakan moneter terbaru dari Komite Pasar Terbuka yaitu Federal membawa tingkat dana federal ke kisaran 2,25% sampai 2,5%. Harga Bitcoin sedikit berubah setelah pengumuman. Wow. Jadi ketika gue melihat artikel seperti ini ya mungkin orang-orang di luar sana gitu karena hasilnya ini keluar pada malam dini hari tadi gitu ya. Kemungkinan orang-orang bule ini kalau di sana itu pagi ya, kalau di kita ini kan, dini hari lah ya, walaupun memang masuk kategori pagi, tapi masih malam gitu, larut malam, dan kemungkinan masih banyak juga orang-orang yang begadang gitu ya, menunggu hasil pengumuman dari rapat The Fed. Dan di sini pun ternyata sudah terdeteksi bahwa harga Bitcoin sedikit berubah naik, maksudnya gitu ya, setelah pengumuman ini telah dikeluarkan. Jadi untuk dari hasil raksasa perbankan yaitu Federal Reserve ini telah keluar dan harga daripada Bitcoin itu rebound gitu ya, naik lah walaupun memang tidak besar tapi ini luar biasa banget gitu ya kenaikannya. Langkah agresif yang mengikuti kenaikan serupa pada bulan ini dapat menjaga tekanan pada pasar termasuk cryptocurrency seperti Bitcoin. Ini adalah keempat kalinya Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga tahun ini, membawa tingkat dana federal tingkat di mana bank komersial meminjam dan meminjamkan kelebihan cadangan mereka satu sama lain dalam semalam ke kisaran antara 2,25% sampai 2,5%. Nah, jadi di sini langkah yang sangat agresif katanya, memang benar ya. Jadi di sini itu untuk suku bunga ini telah dinaikkan yang keempat kalinya. Bahkan bulan lalu pun ini kenaikannya sama gitu ya, 0,75% atau setara dengan 75 basis point. Walaupun memang ini tidak masuk dengan kategori yang sangat agresif, tapi ini masih masuk kategori dengan langkah yang rada agresif gitu ya, atau agak agresif ya. Karena 3/4-nya gitu ya. Berbeda dengan ketika mungkin ini dinaikkan 1% gitu oleh Federal Reserve dari tingkat suku bunga, kemungkinan harga market kripto akan sedikit anjlok gitu ya, akan sedikit anjlok. Kenapa sih sekarang walaupun dinaikkan 3/4-nya, tapi market kripto sekarang mulai bullish, mulai hijau gitu ya, pulih, tidak ada dampak bearish-nya sama sekali gitu. Karena di sini kemungkinan orang itu udah nggak kaget. Karena kenaikan suku bunga yang 0,75% ini pernah dialamin bulan kemarin gitu ya. Walaupun memang bulan lalu itu market kripto langsung terdampak, langsung bearish, tetapi untuk sekarang ya mungkin udah nggak kaget lagi untuk orang-orang ketika memang dinaikkan hanya 0,75%. Karena memang udah ngalamin sebelumnya gitu ya.
Dan mungkin di sini tingkat di mana bank komersial ya, seperti mungkin di sini BCA, Mandiri, BRI, BNI kayak gitu gitu. Intinya, perbankan, konvensional gitu ya, bank konvensional lah, dan kemungkinan akan meminjamkan dana cadangannya ke kisaran antara 2,25% sampai 2,5%, yaitu untuk dari, perbankan gitu ya, atau bank konvensional lah. Dan kira-kira nih menurut kalian apakah sekarang waktunya untuk serok atau memang kita harus nunggu lagi? Jadi untuk 1 bulan ke depan memang tidak ada rapat-rapat lagi, tetapi berbeda ya, berbeda cerita ketika memang situasi ini emergensi atau ada situasi yang terdesak atau darurat. Kemungkinan itu mau tidak mau akan diadakan rapat lagi gitu ya. Ya walaupun memang dari secara jadwalnya di bulan Agustus itu tidak akan ada rapat dulu gitu ya, akan dibuka lagi di bulan September. Tapi kemungkinan ketika memang ada, fase darurat ya itu akan dirapatkan gitu ya, mau tidak mau. Cuman kalau untuk gue pribadi nih ya, untuk, melihat kondisi market seperti ini ya, walaupun mungkin dari konten kreator yang lain atau para ahli kripto sudah menganalisis terhadap market, cuma di sini gue ingin berbagi secara pandangan gue pribadi atau pendapat gue pribadi terhadap market cryptocurrency. Untuk gue pribadi, ketika memang market udah terjadi bullish seperti ini, udah terjadi kenaikan seperti ini, kalau gua belum berani masuk dulu karena ya ini udah terlanjur naik gitu ya. Jadi, kalau udah naik begini ya gua lebih baik menahan dulu daripada gua memaksakan ternyata baru aja serok lalu turun, gitu ya. Tetapi kalau untuk melihat dari secara harga Bitcoin, kemungkinan untuk gua pribadi nih ya melihat bahwa Bitcoin ini kemungkinan akan, naik ke harga 24.000 dulu atau sampai 25.000 gitu ya, baru terjadi koreksi. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa, menebak, harga koin, harga kripto itu kemungkinan nggak ada gitu ya. Ini hanya sekedar tebak-menebak aja, itu menurut gua gitu ya. Kenapa gua bilang harga Bitcoin bisa mencapai ke 24.000 sampai 25.000 dulu ya, karena mungkin kalau untuk gua melihat bahwa tidak akan ada rapat dulu sampai 1 bulan ke depan gitu ya. Mungkin di sini masih ada orang-orang yang menahan gitu ya, untuk bisa ke harga tertentu baru mereka take profit. Ya mungkin titik resistennya adalah di harga 24.000 sampai 25.000 untuk harga Bitcoin. Dan untuk altcoin-nya ya pasti mengikutin gitu ya daripada harga Bitcoin. Ketika harga Bitcoin naik ya semua pun naik gitu. Tetapi ketika harga Bitcoin turun ya beberapa altcoin pun pasti mengikuti daripada harga Bitcoin. Nah, cuman selebihnya ini gue kembalikan lagi sama diri kalian masing-masing. Kalian ingin serok dari sekarang, ya itu silakan, asal terima resikonya. Tapi berbalik lagi kepada diri kalian, ketika memang harga ini semakin naik gitu ya, atau kalian tidak menyerok tapi harga malah makin naik, nah itu juga jangan menyesal gitu ya. Semua keputusan ada di tangan kalian. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai market kripto. Tetap berhati-hati walaupun memang kondisi market sekarang udah mulai agak pulih, cuman menurut gua ini ada sedikit bull trap aja, pasti akan ada fase koreksinya gitu ya. Buat kalian yang belum serok ya sabar aja, sabar menunggu gitu, atau mau langsung masuk dari sekarang ya silakan, yang penting terima konsekuensinya. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.